Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafilo Ardea Priya Pratama, NIM 224110402 324. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat fenomenologi, positivisme dan postpositivisme, konsep dan penerapannya dalam filsafat ilmu. Langsung saja. Yang pertama ada filsafat fenomenologi. Secara pengertian, filsafat fenomenologi yang menekankan pengamatan dan deskripsi langsung atas fenomena dan pengalaman manusia tanpa memperhatikan interpretasi teoritis sebelumnya. Yang kedua itu ada konsep-konsep penting filsafat fenomenologi. Yang pertama itu ada intensi. Intensi yaitu maksud atau arah pengalaman yang terarah ke objek tertentu. Yang kedua ada deskripsi fenomenologis, yaitu upaya mendeskripsikan fenomena secara akurat tanpa menghubungkannya dengan konsep atau teori sebelumnya. Yang ketiga ada epoch atau penangguhan penilaian, yaitu menunda penilaian dan membiarkan pengalaman berbicara sendiri. Yang keempat ada pengalaman alamiah, yaitu menekankan pentingnya memahami fenomena sebagaimana adanya. Selanjutnya yang ketiga itu ada penerapan filsafat fenomenologi dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada mengkritik pendekatan objektif dalam ilmu pengetahuan, menekankan pentingnya subjektif dalam proses penelitian. Yang kedua ada menekankan penggunaan metode deskriptif dan kualitatif dalam mengamati fenomena. Yang ketiga, menyoroti pengalaman individu dalam mempengaruhi pengetahuan dan interpretasi ilmiah. Selanjutnya ada filsafat positivisme. Secara pengertian, filsafat positivisme yaitu pendekatan filsafat yang menganggap bahwa pengetahuan ilmiah hanya dapat diperoleh melalui pengamatan empiris dan metode-metode ilmiah yang objektif. Yang kedua itu ada konsep-konsep penting filsafat positivisme. Yang pertama itu empiris. Empiris yaitu berdasarkan bukti pengamatan dan pengalaman nyata. Yang kedua verifikasi, yaitu proses memeriksa kebenaran klaim ilmiah melalui metode-metode objektif. Yang ketiga ada reduksi, yaitu menguraikan kompleksitas fenomena menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana untuk dipahami. Yang ketiga ada hukum alam, yaitu mengidentifikasi pola dan hubungan kausal dalam fenomena alam. Selanjutnya ada penerapan filsafat positivisme dalam filsafat ilmu. Yang pertama yaitu mengadvokasi penggunaan metode ilmiah yang ketat dan verifikasi data dalam penelitian. Yang kedua yaitu menekankan penggunaan pengamatan empiris dan pengujian hipotesis dalam pengetahuan ilmiah. Yang ketiga itu menolak spekulasi dan subjektivitas dalam penyelidikan ilmiah. Selanjutnya ada filsafat post-positivisme. Filsafat post-positivisme yaitu pendekatan filsafat yang mengkritik pandangan positivisme dan menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah dipengaruhi oleh teori, nilai-nilai, dan konteks sosial yang melingkupinya. Yang kedua itu konsep-konsep penting filsafat post-positivisme. Yang pertama itu ada konstruktivisme sosial, yaitu memahami pengetahuan ilmiah sebagai hasil dari konstruksi sosial dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai. Yang kedua itu ada teori Leibniz atau muatan teori, pendapatan bahwa pengetahuan ilmiah tidak terlepas dari teori yang digunakan untuk mengamati dan memahami fenomena. Yang ketiga itu ada refleksi kritis, yaitu mengajukan pertanyaan tentang asumsi, bias, dan nilai-nilai yang mendasari penelitian ilmiah. Selanjutnya ada pluralisme metodologis, yaitu menerima penggunaan berbagai metode dan pendekatan dalam ilmiah. Selanjutnya ada penerapan filsafat post-positivisme dalam filsafat ilmu. Yang pertama itu mengkritik klaim objektivitas dan netralitas nilai dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua itu menyoroti pentingnya melihat pengetahuan ilmiah sebagai produk sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial, sejarah, dan konteks budaya. Yang ketiga, mengakui peran teori dalam memandu dan membentuk penelitian ilmiah. Yang keempat itu mendorong refleksi kritis terhadap metode, teori, dan asumsi dalam ilmu pengetahuan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.